Selamat pagi Bapak Ibu. Seberapa kita yang ada dan datang saja ibadah kita percaya pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yesus ada di antara kita pada pagi hari ini. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita memuliakan nama-Nya pagi hari ini. Hidup oleh anugerah-Mu, Engkaulah Allah satu hidup.
silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, amin ya. Walaupun hujan ya, tadi pagi hujan sampai sekarang pun hujan, tetapi hati kita dipenuhi dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar, amin, haleluya. Bersama-sama dengan Yesus kita mampu menanggung segala perkara. Saya rindu kembali kita gemakan kata-kata ini ya. Ayo saya katakan bersama Yesus dengan semangat kita katakan bisa ya, segala perkara kita mampu hadapi. Apapun masalah yang membawa pagi hari ini, saudara dan saya bisa, kata Yesus. Amin. Bersama Yesus bisa. Semua bangkit berdiri, kita katakan ucapkan dengan satu iman dan satu ucapan yang sukacita. Bersama Yesus bisa, bersama Yesus bisa. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian bersama Yesus. Lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Yesus
atas kita. Amin. Karena Dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita patut bersuka cita. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Terima sukacita dari surga yang memampukan kita mengatasi segala badai hidup ini. Amin. Haleluya. Sehingga kita tidak putus semangat, kita tidak patah semangat. Walau banyak badai, tetapi dengan kekuatan firman Tuhan, dengan iman kepada firman Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi. Dan kita tahu ada Yesus, ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Tuhan yang memampukan kita. Ada firman yang selalu meneguhkan hati kita. Percayalah akan firman Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, He
percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah orang berkata apa tentang engkau, katakan bagi hidupku adalah karena perkataan Yesus. Hidupku apa katanya firman Tuhan, bukan apa katanya manusia. Kalau Tuhan berkata engkau adalah anak-anak kesayangannya, maka engkau adalah anak kesayangan. Kalau Tuhan berkata bahwa Dia akan memulihkan engkau, bahwa Dia akan mengangkat engkau, Dia menopang, menjaga, maka firman itu pasti dilakukan. Karena Yesus tidak pernah berdusta. Karena firman-Nya itu iya dan amin. Haleluya. Angkat hatimu, angkat imanmu. Hidupku apa katanya firman Tuhan, bukan apa katanya manusia. Bangkitkan imanmu dengan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hidupku oleh perkataan Tuhan, hidupku oleh karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang sanggup melakukan segala berkat. Ku yakin sanggup berfirman, percaya firman Tuhan. Ku yakin sanggup berfirman, sanggup berfirman. Hidupku hanya Tuhan berkata Dia menjagamu, menopangmu. Angkat hatimu, angkat imanmu bahwa hidupku oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh diangkat oleh karena firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami. Karena firman-Mu itulah yang menimbulkan iman kami.
Dan kami boleh mendapatkan pemulihan, kekuatan baru melalui iman yang dipulihkan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara di atas Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Pertama, kita akan baca ayat yang keempat. Saudara semuanya kami berdiri. 1 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Terima kasih, silakan duduk. Ayat yang kelima. Dalam Dia, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sebab kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini minggu yang lalu kita sudah belajar, bukan, bahwa Rasul Paulus mengalami satu hal dalam kehidupannya di dalam dia menggembalakan umat Tuhan yang ada di kota Korintus. Ya. Rasul Paulus melihat bahwa kota Korintus ini, jemaat Tuhan di kota Korintus ini sifatnya masih anak-anak, sehingga di dalam perkembangan selanjutnya Rasul Paulus merasakan bahwa dia harus berusaha untuk supaya jemaat Tuhan di kota Korintus itu bisa bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan secara pribadi dan juga bertumbuh iman mereka sehingga mereka menjadi dewasa rohani. Kalau kita bandingkan dengan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dikatakan pada waktu aku datang, pada waktu Rasul Paulus datang, ya, pada waktu Rasul Paulus datang pertama kali untuk memberitakan Injil, maka Rasul Paulus hanya memberikan makanan ringan. Rasul Paulus hanya memberikan susu, bukan makanan ringan, saudara. Kalau makanan ringan itu nanti saudara akan berpersepsi snack makanan ringan itu berarti seperti snack yang ada itu tidak. Tapi Rasul Paulus hanya bisa memberikan susu. Dan pada waktu 1 Korintus ini dituliskan, Rasul Paulus juga melihat bahwa tidak ada perkembangan dari jemaat Tuhan, sehingga susu yang diberikan oleh Rasul Paulus, sehingga di dalam Galatia 4 ayat yang ke-19 atau 16, Rasul Paulus seolah mengandung kembali. Ya, pada waktu dia hendak melahirkan jemaat Tuhan di kota Korintus, maka Rasul Paulus mengalami sakit bersalin. Dan supaya jemaat Tuhan itu, ya, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Aku sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Rasul Paulus berusaha juga, saudara yang dalam Tuhan Yesus, untuk pertumbuhan iman jemaat Tuhan di kota Korintus, di kota Galatia. Maka dia rela mengalami sakit bersalin lagi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yang pria-pria tentunya tidak pernah menderita sakit bersalin, tetapi yang pernah mempunyai anak tahu bagaimana sakit bersalin itu.
Ya, bagaimana harus menanggung beban yang ada bayi ya, yang ada di dalam kandungannya selama 9 bulan itu sudah sudah repot ribet sama sekali tuh. Yang mau jalan apalagi kalau sudah membesar dan hendak dilahirkan, maka semakin banyak keluhan dan sakitannya. Tapi Rasul Paulus berkata, aku rela, ya, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi supaya apa? Supaya jemaat Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan di tengah-tengah keadaan jemaat yang belum bertumbuh ini, kita lihat di dalam pasal 1 tadi ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi walaupun jemaat Korintus banyak kekurangan, tetapi Rasul Paulus tetap mengucap syukur kepada Allah untuk keberadaan jemaat Tuhan, untuk keberadaan anggota jemaat Tuhan di Korintus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Rasul Paulus senantiasa bersyukur mengingat jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus? Karena mereka boleh memperoleh kasih karunia keselamatan itu. Ya, karena mereka boleh menerima kasih karunia keselamatan itu. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, saudara. Saya salah tulis ayat. Ya, kalau kita lihat di sini, kasih karunia keselamatan diberikan kepada Tuhan untuk jemaat di kota Korintus. Jika kita lihat di sini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebentar aja saya baca saja. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya ke-9 ya. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karunia keselamatan sudah diterima oleh jemaat Tuhan di kota Korintus. Sekalipun di dalam pertumbuhannya mungkin mengalami kelambatan secara rohani, mengalami kelambatan pertumbuhan rohaninya, tetapi Rasul Paulus tetap bersyukur karena mereka tetap ada di dalam iman Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada jemaat Tuhan yang ada. Di tengah-tengah keadaan jemaat yang ada, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka patutlah kita juga mengucap syukur senantiasa karena kasih karunia Tuhan, kasih karunia keselamatan itu sudah kita terima. Itu melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena mereka yang tidak menerima kasih karunia keselamatan, maka mereka ditetapkan untuk mendapatkan hukuman, ditetapkan untuk masuk di dalam neraka. Saudara-saudara Tuhan Yesus, hal yang berikutnya adalah kebenaran itu diberikan kepada jemaat Tuhan. Firman Tuhan diberikan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ini tadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita lihat ucapan syukur Rasul Paulus. Ya, ucapan syukur Rasul Paulus itu disebabkan oleh ayat yang kelima. Kita baca ayat yang keempat terlebih dahulu lagi. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah
yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama kali Rasul Paulus mengucap syukur, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, Rasul Paulus mengucap syukur karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan oleh Allah kepada jemaat Korintus. Ya, jemaat Korintus menjadi kaya di dalam segala hal, yaitu kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi di dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan di Korintus telah menjadi kaya di dalam segala hal, yaitu kaya dalam segala perkataan dan dalam segala pengetahuan. Kaya dalam segala hal. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksudnya adalah setiap orang yang diselamatkan karena menerima kasih karunia Allah menjadi orang yang mengerti rahasia Allah. Artinya, orang yang mengerti rahasia Allah artinya adalah orang yang mengerti maksud dan rencana Allah di masa-masa yang akan datang di dalam dirinya. Mengetahui di dalam segala, jadi dalam ini kamu kaya di dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Kita mengerti bagaimana rencana Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih. Mengetahui kaya di dalam segala pengetahuan atas rencana-rencana Tuhan. Wow, saudara, sungguh luar biasa mengetahui. Seolah-olah kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan karunia, karena Tuhan memberikan segala macam pengetahuan dan segala macam perkataan yang kaya di dalam segala hal, saudara. Satu hal yang luar biasa, kaya di dalam segala macam perkataan. Ini boleh berbicara tentang bagaimana kita bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa kaya di dalam segala perkataan. Kaya di dalam segala perkataan. Bagaimana kita bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka bisa melihat bahwa perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa. Ini yang harusnya kita terima, saudara. Kenapa? Karena ini merupakan satu paket di dalam keselamatan. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya di dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bergeraklah di dalam kaya dalam segala hal, kaya dalam perkataan, kaya di dalam segala pengetahuan. Kalau kita akan ulas ini akan lebih banyak lagi, kita akan lebih mendalam lagi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 dan 11, kita akan baca itu. 1 Korintus pasal yang ke-2. Satu Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, demikian pula tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri kita, di dalam diri Allah, selain roh Allah. Kita tidak
menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan kepada kita. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita lihat di sini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kaya di dalam segala perkataan itu oleh karena hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kalau kita lihat di sini, ya, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh rohnya besar, ya, sebab roh besar, Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain dari roh Allah. Penuh dengan kaya di dalam segala perkataan dan kaya di dalam segala pengetahuan, oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Sehingga kita lihat di sini bahwa siapakah yang bisa melihat, mengetahui pikiran Allah selain daripada Roh itu sendiri. Jadi dengan adanya Roh Allah, adanya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan menyatakan, akan memberikan kekayaan pengetahuan perkataan itu di dalam kehidupan kita. Ada kalimat-kalimat, ada perkataan-perkataan yang bijaksana, sehingga kita seolah-olah mengetahui apa yang ada, apa yang ada terdapat di dalam hati orang itu. Padahal itu karena Roh Kudus. Dan juga kita tidak, ayat yang ke-12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan dengan Roh Kudus itu kita bisa mengetahui apa yang dikaruniakan Allah kepada diri kita masing-masing. Jadi dalam 1 Korintus 1 ayat yang kelima tadi, kaya di dalam pengetahuan itu berarti bahwa kita bisa mengetahui, ya, kita bisa mengetahui apa yang dikaruniakan Allah kepada kita melalui Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari mengucap syukurlah karena Allah membuat kita menjadi kaya. Ya, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya di dalam perkataan-perkataan dan segala macam pengetahuan. Saudaraku, ada hikmat yang diberikan kepada kita. Hikmat yang dari Tuhan itu sungguh luar biasa, melebihi hikmat-hikmat yang ada di dalam dunia ini. Kaya di dalam segala perkataan dan juga di dalam segala pengetahuan. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-6 berikutnya, ucapan syukur Rasul Paulus disebabkan oleh karena ayat yang ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah dihidupkan di antara kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan, karena jemaat di Korintus menerima karakteristik Kristus, sifat-sifat Kristus di dalam dirinya, sehingga orang tersebut, orang percaya tersebut menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada.
sifat-sifat Kristus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itulah Rasul Paulus yang mau mengucap syukur karena Rasul Paulus melihat ada sifat-sifat Kristus yang tumbuh, yang timbul di beberapa orang jemaat di kota Korintus, sekalipun mereka belum dewasa rohani. Ada sifat-sifat Kristus yang diperlihatkan di dalam kehidupan mereka. Nah, sifat-sifat Kristus itulah saudara yang kasih Tuhan Yesus harus menonjol di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini Tuhan sudah memberikan rohnya di dalam kehidupan kita. Maka Galatia mengatakan kita harus berbuah, menghasilkan buah. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu di dalam diberikan kepada kita. Penguasaan diri penting, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Penguasaan diri atas mulut kita. Penguasaan diri supaya kita tidak menjadi marah. Penting sekali. Sehingga karakter Kristus itu semakin terlihat. Dan ucapan syukur Rasul Paulus, dan kita juga boleh mengucap syukur bahwa kita boleh melihat bagaimana Tuhan memberikan karakteristik sifat-sifatnya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Banyak yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita kaya di dalam segala sesuatu. Karena yang kemudian kita juga memiliki sifat diberikan Tuhan untuk membaharui hidup kita. Roma 12 ayat yang kedua, kita baca sudah. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang yang memiliki karakter Kristus adalah orang yang tidak serupa dengan dunia, tetapi mengalami pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tidak datang seketika, tetapi langkah demi langkah, step by step. Tidak bisa tiba-tiba kita menjadi sempurna, tidak. Tetapi dengan permasalahan yang ada, dengan kenyataan hidup yang kita hadapi hari-hari ini, maka kita lihat akan ada pembaharuan budi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita akan ada pembentukan karakter Kristus itu selangkah demi selangkah, sehingga Yesus semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengatakan kamu adalah suratan terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Nah, sebagai suratan yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita harus menampilkan karakteristik Yesus, sifat Yesus itu. Suatu kali saya ngomong-ngomong dengan
sapam di Aletheia pada waktu saya masih mengantarkan anak-anak saya untuk bersekolah. Ya, dia berkata, ada satu jemaat Tuhan dan satu gereja. Memang jemaat ini jemaat ini dari keluarga yang memang katakanlah keluarganya ini menopang pekerjaan Tuhan di sebuah gereja itu, ya, banyak anaknya, ya, dan kemudian buat anak-anak ini pun mereka terlibat, ada yang banyak yang terlibat di dalam pelayanan, sehingga kelihatan sekali kalau keluarga ini secara kelihatannya sepertinya berhan. Tapi Pak Satpam ini berkata, aku kok heran ya Bang, sebetulnya orang yang masuk gereja itu kan harusnya kelihatan lebih baik daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus sayangnya si A ini selingkuh dengan, jadi si A ini selingkuh dengan iparnya. Oh iya, bahkan sampai melahirkan anak. Terus bagaimana dengan Bapak? Ya keluarganya tidak tahu apa enggak. Tapi itu sudah menjadi rahasia umum. Saya mikir, saya bilang ini, baik ini tidak semuanya orang yang masuk ke gereja itu sudah mengalami pembaharuan, tetapi seharusnya dia mengalami pembaharuan budi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya tidak disangka bukan? Rasul Paulus benar loh ngomongnya. Kita adalah suratan yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Oleh sebab itu milikilah karakter Kristus. Supaya apa? Supaya pada waktu engkau di lingkup ruang kerjamu, engkau menyatakan kasih Kristus, engkau menyatakan sifat-sifat Kristus. Di lingkup ruang kerjamu, saudara yang kasih, baik di kantor, baik di toko maupun dimanapun engkau berada, karakter Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah surat terbuka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah harus terjadi. Hal ini harus kita perlihatkan kepada dunia. Bahwa Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, bahwa kita menampilkan karakter Kristus di dalam kehidupan. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat yang 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau lihat bahwa banyak hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang memang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, itu supaya apa? Supaya kita lebih menampakkan karakter Kristus itu. Mari kita masuk dalam Tuhan. Banyak hal yang telah Kau perbuat di dalam hidup kita, dan karena ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena melalui apa saja yang kita dapatkan, apa yang kita lalui, Tuhan sedang membentuk kita. Rancangan indah
sampai mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu Tuhan, dan dengan kekuatan firman ini kami dapat Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu juga ya Roh Kudus, kasih karunia dari Tuhan juga memampukan hamba-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, segala puji bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Di depan, di belakang ada renungan harian, saudara bisa mengambil renungan harian bulan Juli. Dan kemudian kegiatan selama sepekan, Selasa ada ibadah doa, kemudian hari Kamis ada ibadah tengah minggu, WL-nya nanti Otati, ya. Kemudian hari Kamis itu juga ada ibadah, ada latihan untuk ibadah raya pagi jam 19.30, dan kemudian saudara hari Jumatnya ada doa puasa, hari Sabtu ada ibadah pujian penyembahan jam 6 sore, dan hari Minggunya ibadah sebagaimana biasa, ibadah raya pagi jam 7, ibadah raya sore jam 6, kemudian ibadah sekolah minggu dan pra remaja jam 9:30. Ada tambahan dari kita. Besok ada perjamuan kudus ya. Jadi minggu depan ada perjamuan kudus, saudara bisa mempersiapkan diri untuk dapat menerima perjamuan kudus. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain lagi. Mari musik akan selalu berganti, kita akan kembali kepada Tuhan kita ini. Sampai selamanya.
Firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan. Dan Bapa, haleluya, iman kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin berakar, haleluya, dan kami boleh berbuah pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, segala tamburan pujian penyembah kami, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tamburan persembahan kasih kami yang kembalikan milik Engkau, dan juga kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami. Tuhan, terimalah semuanya sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau berkenan menerima Tuhan segala taburan kami, dan kami boleh menuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam iman kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami Tuhan, haleluya. Kami berdoa buat Makcu, kami berdoa Tuhan buat Tante Pik Tuhan, kami berdoa buat Mbak Joko, Mbak Yono, kami berdoa buat Tante Ik dan Ciki, kami berdoa juga buat Opa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah belas kasihan-Mu bagi Tuhan saudara-saudara kami ini ya Tuhan, sehingga haleluya Tuhan, mereka tetap memiliki iman, dan iman mereka Tuhan Engkau perhitungkan, dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, melindungi dan menyertai kita semua, menyertai kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada kita, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.